24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian korban selamat 23 orang, 9 orang meninggal dunia dan 81 orang masih dalam pencarian. Namun hingga dengan Sabtu malam, pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini, terlihat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Sebelumnya, akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor, puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi longsor di Bandung Barat, kami sudah terhubung dengan Teten Ali Mulku Engkun selaku Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Selamat pagi Pak Teten. Selamat pagi, Sampurasun. Ya, Sampurasun. Pak Teten, bagaimana jalannya perkembangan proses evakuasi terhadap korban longsor di Cisarua, Bandung Barat? Ya, proses evakuasi terus kami lakukan. Kemarin kita hentikan pukul 17, tetapi berdasarkan hasil pantauan drone kemarin sekitar pukul 18. Kemarin itu kita menemukan salah seorang korban. Jadi korban yang kami temukan itu sekitar 10 orang ya, 10 orang. Jadi yang masih kami cari itu sekitar 80 orang. Nah, kemudian dilakukan teridentifikasi sekitar 6 orang dan 4 orang masih belum teridentifikasi. Hari ini kami lanjutkan pencarian sekitar pukul 7, kami briefing dulu nih di daerah Cisarua. Kemudian juga setelah briefing kami lakukan pencarian. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Bandung Barat, kemudian dari teman-teman TNI, Polri, para relawan itu akan melakukan asesmen ulang kembali. Mudah-mudahan hari ini tidak cuacanya bersahabat gitu ya. Kita akan membagi bidang-bidang kerja ya, worksheet nanti akan kita bagi karena ini luasannya cukup luas, sekitar dari mulai mahkota longsoran sampai dengan kaki longsoran sekitar 3 kilo dan lebarnya sekitar 150 meter. Jadi memang memang medannya ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kami bisa melakukan evakuasi hari ini dan doakan cuaca bersahabat. Dan kami hari ini sudah melakukan modifikasi cuaca disupport oleh teman-teman BNPB dan dari Pemda Jawa Barat sendiri. Demikian. Baik, kita harapkan cuaca pagi ini mendukung ya untuk melakukan proses evakuasi. Lalu bagaimana dengan jumlah personel dan juga peralatan evakuasi untuk hari ini? Apakah sudah cukup memadai, Pak Teten? Sementara kami alat-alat kita tidak dulu menggunakan, belum dulu menggunakan alat berat karena memang tanah di sana itu cukup gembur. Jadi begitu kita masuk ke lokasi, kalau alat berat akan sia-sia lah ya. Jadi akan masuk ke dalam. Jadi kita akan menggunakan semacam pompa-pompa air gitu ya, atau alkon gitu. Kita akan coba. Kemudian kita menggunakan pola manual.
oleh seperti cangkul gitu ya, kemudian skop gitu. Tapi kita menggunakan banyak personil dan personil kurang lebih sekitar 300 orangan lah ya, 300 orangan cukup banyak. Dan kita akan bagi beberapa bidang atau worksheet, bidang kerja atau worksheet, demikian. Baik, kalau melihat proses evakuasi yang dilakukan kemarin, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para petugas evakuasi di sana, Pak Teten? Ya, tantangan pertama yang paling utama adalah cuaca ya, cuaca yang cukup dingin di daerah Cisarua Lembang, yang dekat ke Lembang ini. Hujannya juga ada, kemudian masih ada aliran-aliran air dari atas ya. Karena kalau di atas sebetulnya tegakannya masih hijau ya, cuma di lereng-lerengnya memang ada perubahan alih fungsi lahan. Ini saya yakin juga sudah begitu hujan turun, jadi si tanahnya itu karena saking gemburnya gitu ya, saking gemburnya tidak bisa menahan air gitu ya. Baik, apakah longsor ini sudah diprediksi sebelumnya, Pak Teten? Artinya apakah sudah ada pemberitahuan atau peringatan terhadap warga setempat? Sebetulnya kalau masuk menjadi kajian risiko bencana, daerah ini memang masuk KRB ya. Lembang itu kan ada dua ya. Pertama terkait dengan masalah sesar Lembang, kemudian yang berikutnya juga Lembang Cisarua ini apalagi udah masuk kawasan sesar Lembang ya. Yang kedua memang banjir dan longsor. Ya. Baik, terima kasih Pak Teten Ali Mulku Engkun, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Semoga proses evakuasi hari ini berjalan lancar, cuaca mendukung dan para korban bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Teten. Terima kasih, salam hormat, doakan kami bisa melakukan evakuasi ini. Baik, terima kasih Pak Teten. Ya pemirsa, 24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Ya, pemirsa, akibat pasca longsor yang melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian. Korban selamat 23 orang, 9 orang meninggal dunia, dan 81 orang masih dalam proses pencarian. Saat ini pencarian korban longsor dihentikan untuk sementara waktu oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi kali ini terlihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Saat ini kami tim SAR gabungan telah di lokasi melakukan asesmen terhadap titik-titik atau lokasi-lokasi di mana kami bisa menentukan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian korban. Sebelumnya, akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor, puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari saat warga tengah tertidur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu sore. Petugas bersama dengan petugas gabungan Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait peristiwa longsor ini, menurut KDM, lahan permukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korbannya kan banyak, artinya ada
kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Nggak sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak Pemirsa, isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Di saat yang sama, seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang, anaknya Dini Hayati sama Astri sama Memei belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa Bu? Belum mau lihat. Meninggal atau kondisinya? Oh udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Itu tinggal di desa mana Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Dia di kampung dia tetap. Oh iya, entah apa ya. Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu? Tiga anak-anaknya. Sebetulnya yang terimbas itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak, dan 23 orang selamat. Selain itu, 8 orang meninggal dunia dan 82 orang dalam pencarian. Ya pemirsa, tanah longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Peristiwa tersebut timbulkan kepanikan warga. Tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat. Amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat seharian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan cukup signifikan karena sejumlah rumah di tepian sungai turut terdampak. Warga korban banjir Taman Cikande Jayanti Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Hingga malam, banjir masih merendam permukiman mereka. Para pengungsi kini membutuhkan selimut dan perlengkapan untuk balita. Di Musola Asyobirin, RT 4, Perumahan Taman Cikande, ratusan warga perumahan setempat mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga pada malam hari masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat Sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di wilayah ini. Sejumlah korban banjir membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan juga susu.
Di sini udah berapa lama Ibu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid At-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita ngungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Sih, alhamdulillah ya buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan. Ya pemirsa, banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga di Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang ada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Kalau sini cuma lama. Ini lama nih. Iya lah, gelap mata ini. Itu tipis-tipis di sini aja dengan pohon. Ya, banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebonpala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Hari ke-7 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana banjir kini merendam ribuan rumah warga serta area persawahan di 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Malam, Pak. Hingga Sabtu malam atau hari ke-7, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterjang banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Air bahkan masuk ke rumah warga yang sebelumnya tidak terendam dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Ini banjirnya sejak kapan, Mas? Sejak kemarin itunya mah. Kemarin. Iya. Ini sempat surut atau udah naik lagi? Surut, udah ini kedua kalinya sama ini. Oh, jadi naik lagi sekarang nih? Kapan naiknya? Jam berapa ya? Tadi jam 5:30 rasanya. Udah langsung. Oh, hari ini naiknya? Hari ini. Sebelumnya naiknya sempat banjir kapan? Kemarin hari Minggu. Hari Minggu, iya. Sempat surut. Terus sekarang? Ya, warga korban banjir di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat berebut makanan. Bantuan makanan menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup setelah sepekan dilanda banjir. Jadi nutup jalan tuh lagi. Atur ya, merahnya. Puluhan warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terlihat berebut makanan sarapan pagi yang dibagikan relawan. Diketahui banjir di wilayah ini telah memasuki hari ke-7 akibat tingginya curah hujan serta meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air mencapai 1,7 meter hingga 2,90 meter dan merendam permukiman warga secara menyeluruh. Sabtu pagi, puluhan korban banjir harus rela mengantre panjang untuk mendapatkan makanan siap saji dari para relawan. Mayoritas penerima bantuan adalah ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir berkepanjangan di lokasi tersebut.
ketinggian rumah ibu berapa? Sampai atap. Sampai atap. Sampai atap. Yang di mana itu? Kampek depan masjid. Masjid. Masjid Ar-Rahman. Oh, yang di Pengasinan apa di Kampek? Kampek. Oh, yang di Kampek ibu. Itu biasanya surutnya berapa lama kalau di tempat ibu? Waktu dulu 2 minggu. Waktu sebelumnya? Bulan puasa. 2 minggu. Dalam 1 tahun terakhir, wilayah ini telah 8 kali dilanda banjir. Namun hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah. Warga berharap banjir segera diatasi karena mereka lelah hidup dalam ancaman banjir yang terus berulang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Selain di Karawang, pemirsa, warga korban banjir di Bekasi juga mendapatkan bantuan makanan. Ribuan korban banjir di perumahan Villa Mutiara Jaya, Bekasi, Jawa Barat mendapatkan bantuan makanan dari petugas setempat. Sebanyak 2.000 box makanan dibagikan kepada para korban banjir yang terdapat di sejumlah titik pengungsian. Sebelumnya, selama 6 hari terakhir, warga mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Aksi brutal kawanan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Ironisnya, para pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Viral di media sosial, aksi brutal yang dilakukan kawanan geng motor yang merusak hingga mengarak sepeda motor korban di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak Jatan-Ras Polrestabes Makassar bergerak mencari para pelaku. 4 anak di bawah umur yang berstatus pelajar diringkus di kawasan Rapocini, Makassar. Aksi brutal bermula saat sejumlah kelompok geng motor nongkrong di pinggir pantai. 2 korban yang merupakan sejoli dihampiri kawanan para pelaku hingga berujung penganiayaan. Tak sampai di situ, korban kembali diadang para pelaku hingga dikeroyok. Korban selamat dibantu warga, namun sepeda motor dirusak hingga diarak keliling kota. Para pelaku ini mendatangi korban lalu melakukan kekerasan secara bersama-sama disertai dengan aksi pengerusakan terhadap kendaraan atau sepeda motor yang digunakan oleh korban. Nah, untuk saat ini ada 4 yang diamankan, sementara dilakukan interogasi secara mendalam. Guna penyelidikan lebih lanjut para pelaku dalam pemeriksaan mendalam di Satreskrim Polrestabes Makassar. Polisi terus mengejar para pelaku yang diketahui merupakan gabungan sejumlah kelompok geng motor yang kerap berbuat onar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit minibus ludes dilalap api setelah dibakar massa di daerah Ayetajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Satu unit minibus terbakar di daerah Ayetanjung, Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat malam. Massa yang sudah tersulut emosi nekat membakar kendaraan yang diduga digunakan komplotan pencuri ternak di daerah tersebut. Awalnya warga curiga melihat 1 unit mobil mondar-mandir di dekat lokasi ternak kambing yang sedang terikat. Tidak berapa lama warga memergoki para pelaku yang sedang menaikkan kambing tersebut ke dalam mobil. Masyarakat pada saat itu sangat banyak dan kami sudah melakukan upaya agar kendaraan tersebut tidak terbakar, tapi kami kalah banyak dari masyarakat di Ayetajun tersebut. Hingga saat ini Satreskrim Polsek Lubuk Alung terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang pengendara mobil kabur usai menabrak sejumlah pemotor di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, pelaku juga menabrak tiang listrik hingga roboh. Viral di media sosial, aksi tabrak lari dilakukan oleh pria yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di Desa Manang, Grogol, Sukoharjo.
mobil menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang pemotor wanita dilindas. Bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengemudi ini tetap tancap gas, bahkan mobil berjalan mundur menabrak sebuah tiang listrik hingga roboh. Sempat berhenti sesaat, namun pelaku langsung melarikan diri meninggalkan para korban. Ada satu korban ibu-ibu, terus dia itu posisinya emang udah di bawah mobil. Mobil itu disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung diterjang aja, padahal di bawah ada orangnya. Jadi orangnya sampai keseret, sampai ke sini kan. Begitu lepas, di sini nabrak lagi bapak-bapak. Akibat tabrak lari ini, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Sigli, Aceh terbakar menghanguskan alat pengisian BBM dan satu pickup. Satu orang menderita luka bakar akibat kejadian tersebut. Kebakaran terjadi di satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Abdul Majid Ibrahim, Blok Sawah, Kota Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Api membesar dan membakar satu alat pengisian BBM jenis Pertalite serta satu mobil pickup. Petugas SPBU bersama warga dan polisi berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Satu orang pengemudi mobil pickup dibawa ke rumah sakit karena terluka bakar. Dari Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, ratusan rumah terendam serta ribuan warga terdampak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibebet dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di dua desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Apa sih namanya, airnya masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih, kenapa Ibu masih bertahan Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, yang udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan, sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas gitu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades. Dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem terendam banjir. Ratusan rumah di perumahan Grand Texpia di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, terendam banjir. Bahkan akibat banjir yang datang dadakan di perumahan ini membuat banyak warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Tercatat lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem, Subang terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Ciasem Hilir yang mencapai 1.000 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sebagian warga kini mulai mengungsi di sebuah yayasan dan rumah tetangga yang lebih aman. Warga pun berharap bantuan segera datang mengingat harta benda mereka telah ludes diterjang banjir. Tahu saya pulang kerja udah kayak gini keadaannya. Ganti-ganti Pak. Udah habis semua barang-barangnya, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Udah nggak bisa. Bapak baik saja. Akibat dari meluapnya 2 sungai sebetulnya.
Kemarin curah hujan yang sangat tinggi di wilayah barat, yaitu Purwakarta, Pabuaran, dan Cipendei, menyebabkan Kali Cijinggol itu meluap. Kemudian dibukanya pintu air ini tentunya berakibat kepada luapan di perumahan Genteng Spia. Sudah 2 pekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter, membuat warga harus mengevakuasi hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak banjir mengungsikan sapi ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter, sapi dibawa menuju daratan untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke desa lain yang tidak terendam banjir. Mereka berharap banjir di Pati segera surut, karena sudah lebih dari 2 pekan aktivitas warga terganggu dan perekonomian lumpuh. Hingga kini tercatat 60 desa di 7 kecamatan di Pati masih terendam banjir. Banjir bandang kembali menerjang lokasi wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan lulu lantah diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah Panjuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci. Di Desa Guci, Kecamatan Bojong, dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan bale untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya, akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Panjang 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Cidor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa prihatin dengan keadaan yang ini. Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, normalisasi Sungai Aek Doras di Kota Sibolga, Sumatera Utara terus dipercepat sebagai upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana. Normalisasi Sungai Aek Doras dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan kembali alur sungai agar aliran sungai kembali lancar dan kapasitas tampung meningkat. Pendangkalan sungai terjadi akibat tumpukan material sedimen pasca banjir yang menghambat aliran dan berpeluang menimbulkan limpasan saat hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pelaksanaan normalisasi untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk mendukung percepatan pengerjaan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II memobilisasi alat berat termasuk eskavator, bulldozer, dan dump truck. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan resiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar Sungai Aek Doras. Setelah adanya pekerjaan ini, ya kami merasa kami sudah menjadi lebih tenang, Bang, ya. Karena pekerjaan sudah dimulai dan sungai juga sudah mulai dalam, Bang. Oke, harapannya, Bang? Harapan saya sih ke depannya gak ada lagi bencana seperti ini supaya rumah-rumah warga juga aman, warga juga tenang hidup di sini, Bang. Sebulan lebih pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah daerah mengebut percepatan pemulihan dengan fokus pembersihan material bencana dan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan pembersihan sedimen, lumpur, dan gelondongan kayu yang menumpuk di sungai serta permukiman karena berisiko memicu bencana susulan dan menghambat aktivitas warga. Untuk mempercepat pemulihan, Pemda juga menyiapkan dukungan alat berat serta skema pemanfaatan limbah kayu yang dapat digunakan warga membangun atau memperbaiki rumah. Sementara itu, sebanyak 256 unit hunian sementara ditargetkan rampung sebelum Lebaran dengan penentuan lokasi yang tetap dekat dari desa asal warga. Percepatan pemulihan ini diharapkan tidak hanya memulihkan akses dan aktivitas warga, namun juga memastikan pengungsi segera menempati hunian sementara sehingga tidak terus berada di tenda darurat pasca bencana. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam Paduka Hangatan di Istana Kepresidenan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pertemuan ini memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Prancis Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan, kemudian disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian keduanya menuju Le Salon des Portraits untuk menikmati makan malam bersama usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam kesempatan ini, keduanya juga membahas isu-isu global. Presiden Macron mengunggah momen pertemuannya dengan Presiden Prabowo di akun Instagram pribadinya. Ia menulis pertemuan ini semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Perancis. Pemirsa, ex-Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia, sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-Staf Sus Isfah Abdel Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus.
KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan yang memicu banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan izin sudah melalui kajian mendalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah terus menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti melanggar hukum karena merusak hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesnek dan Satgas PKH. Dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatera Utara, yaitu tambang emas, dan itu juga dilakukan pencabutan. Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pemicu banjir. Keputusan Prabowo disampaikan dalam rapat yang digelar secara daring saat Prabowo berada di London, Inggris, Senin lalu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Keuangan RI Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski hasil sementara terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar, eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka. Flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak. Terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari scrutiny apa? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak. Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SMA di Lebak, Banten senang dan gembira saat Spider-Man dan Power Rangers datang ke sekolah mereka. Para superhero membawakan menu makanan bergizi gratis sekaligus menghibur siswa. Siswa SMA Negeri 1 Malingping Lebak, Banten ini tertawa terbahak-bahak saat sejumlah petugas pengantar makan bergizi gratis datang ke sekolah mereka. Ada ribuan ompreng yang dibawa petugas berkostum unik ini untuk dibagikan kepada para siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Siswa pun mengaku lebih semangat dan terhibur dengan kedatangan karakter superhero favorit mereka. Semoga menunya enak-enak terus, ya nggak membosankan. Terus kayak gini, kayak ada Spiderman, rame-rame terus bikin MBG heboh. Terus apa lagi ya? Seru deh pokoknya, bikin lebih seru lagi. Adapun tujuan penggunaan kostum superhero ini untuk meningkatkan antusiasme, keceriaan, dan nafsu makan anak-anak sekolah saat menerima menu MBG. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, bintang sepak bola sekaligus punggawa timnas Rizky Ridho bermain sepak bola fun match dengan 22 anak. Ya, kegiatan tersebut sebagai bagian dari kampanye mengajak anak aktif bermain di luar rumah. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho ikut mengapancekan pentingnya bermain aktif di luar rumah dengan cara turun langsung ke lapangan dan menantang 22 anak dari berbagai daerah di Indonesia dalam laga fun match sepak bola yang digelar Rinso. Kampanye dengan tagar "Mainkan" diusung Rinso merespon fenomena berkurangnya aktivitas bermain di luar ruangan pada anak-anak. Melalui kampanye ini, Rinso mengajak anak-anak untuk kembali aktif bergerak dan bermain di luar rumah, sekaligus menumbuhkan keberanian mencoba hal baru. Dalam kesempatan ini, Rizky Ridho juga membagikan pengalamannya semasa kecil yang banyak dihabiskan dengan bermain di luar rumah, termasuk sepak bola bersama teman-teman. Pemain timnas ini mengaku senang dan antusias terlibat dalam kampanye tagar "Mainkan" bersama Rinso. Ya, bisa didengar sendiri antusiasnya seperti ini, saya sangat senang dan saya juga mengingatkan waktu kecil saya dulu ketika saya bisa bermain dengan idola saya dan ya sangat senang sih. Tadi juga berangkat dari bahwa banyak anak-anak sekarang itu banyak mainnya di dalam ruang ya. Tadi yang aku informasikan data dari Riskesdas itu hampir 65% anak bermain di dalam rumah dan hanya 35% yang bermain di luar rumah. Jadi dengan kegiatan ini kita berharap bahwa akan lebih banyak orang tua yang memang mengajak anak-anaknya atau membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah itu sendiri. Rinso berkomitmen mengubah persepsi tentang kotor pada anak-anak yang aktif bermain di luar. Kampanye "Mainkan" akan terus berlanjut sebagai upaya mengajak masyarakat Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Sutrisno, iNews melaporkan. Tak lagi petugas ICE tembak warga sipil di Minnesota, Amerika Serikat. Ya, aksi penembakan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam 1 bulan terakhir. Inilah detik-detik saat seorang pria hendak ditangkap oleh petugas federal ICE di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat Sabtu siang. Bahkan petugas federal ICE mengeluarkan semprotan merica untuk melumpuhkan pria tersebut. Namun tiba-tiba seorang petugas federal ICE mengeluarkan senjata api dan melepaskan sejumlah tembakan kepada pria yang sudah terkapar di tanah tersebut. Petugas ICE berdalih pria tersebut hendak menyerang dengan senjata api. Korban diketahui bernama Alex Pretty, 37 tahun, yang bekerja sebagai perawat di ruang ICU rumah sakit. Aksi penembakan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam 1 bulan terakhir yang dilakukan oleh petugas federal ICE terhadap warga sipil. Ratusan demonstran menggelar aksi protes di Minneapolis, Amerika Serikat, menyerukan diakhirinya tindakan keras petugas ICE terhadap imigran. Para pengunjuk rasa menantang melancarkan protes terhadap aksi keji petugas ICE. Lembaga imigrasi sedang menjalankan misi Presiden Donald Trump untuk menahan para imigran ilegal. Aksi protes ini terjadi menyusul penembakan fatal terhadap Renee Nicole Good, seorang ibu oleh seorang agen ICE pada awal bulan Januari. Sementara itu, pemerintahan Trump berpendapat bahwa pengerahan ICE sangat penting untuk keselamatan publik dan keamanan nasional.
because someone I've gone to school with since kindergarten was stopped by ICE like 2 days ago and asked for ID, and they were driving. They were stopped and asked to show who they were, and that's just no one's illegal. Everyone is allowed to be here. I think that there's no reason that anyone should be taken from this country. Everyone here is an immigrant, and I believe. Warga Palestina di tepi barat kembali terusir setelah mendapat teror dari para pemukim ilegal Israel. Para pemukim ilegal Israel diketahui telah melakukan 4.723 aksi kekerasan dan kriminal terhadap warga Palestina. Inilah warga Palestina dari suku Badui yang tinggal di kawasan Sahalal Al-Auja, tepi barat. Mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya karena serangan berulang kali yang dilakukan oleh warga penjajah Israel. Mereka terpaksa membongkar rumah dan pergi menggunakan mobilnya. Saat ini hanya tersisa 13 keluarga dari suku Badui Palestina yang tinggal di kawasan Sahalal Al-Auja, tepi barat. Pemerintah Zionis Israel telah memutus listrik, sekolah, dan semua kebutuhan dasar lainnya untuk hidup. قرار رحيل المستوطنين تمادوا زيادة عن اللزوم. صار يدخل على البيت انتم بتعرفوا عادات الناس وتقاليدها هان، عارفين البدو، كل اللي هان ساكنين بدو. صار المستوطن ولا بيسأل بحدا، بفوت على البيت بيحط كرسي بيقعد بيدخل عليك. طب البيوت لها حرمة، يعني بتقدرش انك انت تتهمش هذا الاشي، انك تشوف الاشي وتخلي حالك ما شفته، تقدرش. Kantor Berita dan Informasi Palestina melaporkan serangan pemukim ilegal Israel telah menyebabkan sekitar 15 keluarga Badui Palestina meninggalkan kawasan Sahalal Al-Auja di tepi barat selama tahun 2025. Dari data terakhir, jumlah total keluarga Badui yang mengungsi dari daerah tersebut menjadi 94 keluarga. Data dari Komisi Kolonialisasi dan Perlawanan Tembok Palestina menyebutkan para pemukim ilegal Israel telah melakukan 4.723 serangan yang menargetkan warga Palestina dan harta benda mereka di seluruh wilayah tepi barat. Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Sahalal Al-Auja telah terjadi peningkatan kekerasan dan serangan yang dipimpin oleh pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina. Ratusan supporter Maccabi Tel Aviv menghina pelatih bola basket Yunani Ergin Ataman. Insiden memalukan ini terjadi saat pertandingan basket Euroleague antara Maccabi Tel Aviv dan Panathinaikos di Menora Miftahim Arena di Tel Aviv, Israel. Supporter Zionis meneriakkan hinaan dan cacian kepada Ergin Ataman. Ergin Ataman mengecam sikap supporter Israel yang dinilainya telah melampaui batas sportivitas. Akibat peristiwa memalukan ini, petugas keamanan langsung mengamankan Ergin Ataman. Ironisnya, pertandingan ini dimenangkan Maccabi dengan skor 75-71. Sebelumnya, Ergin Ataman juga pernah menerima ancaman dari staf Maccabi pada tahun 2024. Brutal kawanan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Ya, ironisnya para pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Viral di media sosial, aksi brutal yang dilakukan kawanan geng motor yang merusak hingga mengarak sepeda motor korban di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak Jatantras Polrestabes Makassar bergerak mencari para pelaku. 4 anak di bawah umur yang berstatus pelajar diringkus di kawasan Rapocini, Makassar. Aksi brutal bermula saat sejumlah kelompok geng motor nongkrong di pinggir pantai. 2 korban yang merupakan sejoli dihampiri kawanan para pelaku hingga berujung penganiayaan. Tak sampai di situ, korban kembali diadang para pelaku hingga dikeroyok. Korban selamat dibantu warga, namun sepeda motor dirusak hingga diarak keliling kota.
para pelaku ini mendatangi korban lalu melakukan kekerasan secara bersama-sama disertai dengan aksi pengerusakan terhadap kendaraan atau sepeda motor yang digunakan oleh korban. Nah, untuk saat ini ada 4 yang diamankan, sementara dilakukan interogasi secara mendalam. Guna penyelidikan lebih lanjut para pelaku dalam pemeriksaan mendalam di Satreskrim Polrestabes Makassar. Polisi terus mengejar para pelaku yang diketahui merupakan gabungan sejumlah kelompok geng motor yang kerap berbuat onar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. 1 unit minibus hangus terbakar oleh massa di daerah Ayetajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Satu unit minibus terbakar di daerah Ayah Tanjung, Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat malam. Massa yang sudah tersulut emosi nekat membakar kendaraan yang diduga digunakan komplotan pencuri ternak di daerah tersebut. Awalnya warga curiga melihat 1 unit mobil mondar-mandir di dekat lokasi ternak kambing yang sedang terikat. Tidak berapa lama warga memergoki para pelaku yang sedang menaikkan kambing tersebut ke dalam mobil. Masyarakat pada saat itu sangat banyak dan kami sudah melakukan upaya agar kendaraan tersebut tidak terbakar, tapi kami kalah banyak dari masyarakat di Ayetajun tersebut. Hingga saat ini Satreskrim Polsek Lubuk Alung terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumber Agung Kabupaten Bantul, Yogyakarta dikejutkan dengan penemuan ibu dan anak yang tewas berpelukan di dalam kamar. Diduga keduanya meninggal dunia karena riwayat penyakit. Warga desa Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta digegerkan dengan ditemukannya jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah mereka. Salah seorang warga mendapati sang ibu S tengah memeluk anaknya SW dalam kondisi meninggal dunia. Tak lama berselang, sang ibu turut meregang nyawa. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban SW meninggal dunia akibat serangan jantung atau asam lambung. Sementara sang ibu S meninggal dunia karena syok dan terkena serangan jantung. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa obat jantung dan tercatat sebagai pasien tetap di Puskesmas Jetis Bantul dengan keluhan penyakit jantung dan hipertensi. Dan di sini juga sebenarnya ada beberapa orang, tapi nggak berani masuk kayak gitu. Cuma gitu, karena posisi megang gini sama megang anaknya yang itu, posisi masih napas, terus dipindah. Napas karena saya takutnya kelamaan makan mbak ini, saya pindah ke sini. Di sekitar ada obat rutin ibunya, ada obat rutin gula, hipertensi, kemudian ada obat jantung juga. Pasien ini yang ibunya sudah rutin periksa di PRB. Setelah dilakukan olah TKP dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada kedua jenazah, maka kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Bantul, DI Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Alap, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Makasih udah pada datang semua. Ya, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang
ceritain dulu? Enggak, gue nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya dia juga dia nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang pengendara mobil kabur usai menabrak sejumlah pemotor di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, pelaku juga menabrak tiang listrik hingga roboh. Viral di media sosial, aksi tabrak lari dilakukan oleh pria yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di Desa Mananggrogol, Sukoharjo. Mobil menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang pemotor wanita dilindas. Bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengemudi ini tetap tancap gas, bahkan mobil berjalan mundur menabrak sebuah tiang listrik hingga roboh. Sempat berhenti sesaat, namun pelaku langsung melarikan diri meninggalkan para korban. Ada satu korban ibu-ibu, terus dia itu posisinya emang udah di bawah mobil itu disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung terjang aja, padahal di bawah ada orangnya, jadi orangnya sampai keseret sampai ke sini kan, begitu lepas di sini nabrak lagi bapak-bapak. Akibat tabrak lari ini, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian korban selamat 23 orang, 9 orang meninggal dunia dan 81 orang masih dalam pencarian. Namun hingga dengan Sabtu malam, pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini, terlihat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Sebelumnya, akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor, puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi longsor di Bandung Barat, kami sudah terhubung dengan Teten Ali Mulku Engkun selaku Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Selamat pagi Pak Teten. Selamat pagi, Sampurasun. Ya, Sampurasun. Pak Teten, bagaimana jalannya perkembangan proses evakuasi terhadap korban longsor di Cisarua, Bandung Barat? Ya, proses evakuasi terus kami lakukan, kemarin kita hentikan pukul 17, tetapi berdasarkan hasil pantauan drone kemarin sekitar pukul 18, kemarin itu kita menemukan salah seorang korban. Jadi korban yang kami temukan itu sekitar 10 orang. Jadi yang masih kami cari itu sekitar 80 orang. Nah, kemudian dilakukan teridentifikasi sekitar 6 orang dan 4 orang masih belum teridentifikasi. Hari ini kami lanjutkan pencarian sekitar pukul 7, kami briefing dulu nih di daerah Cisarua. Kemudian juga setelah briefing kami lakukan pencarian.
perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Bandung Barat, kemudian dari teman-teman TNI, Polri, para relawan itu akan melakukan asesmen ulang kembali. Mudah-mudahan hari ini tidak cuacanya bersahabat gitu ya. Kita akan membagi bidang-bidang kerja ya, worksheet nanti akan kita bagi karena ini luasannya cukup luas, sekitar dari mulai mahkota longsoran sampai dengan kaki longsoran sekitar 3 kilo dan lebarnya sekitar 150 meter. Jadi memang memang medannya ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kami bisa melakukan evakuasi hari ini dan doakan cuaca bersahabat, dan kami hari ini sudah melakukan modifikasi cuaca disupport oleh teman-teman BNPB dan dari Pemda Jawa Barat sendiri. Demikian. Baik, kita harapkan cuaca pagi ini mendukung ya untuk melakukan proses evakuasi. Lalu bagaimana dengan jumlah personel dan juga peralatan evakuasi untuk hari ini? Apakah sudah cukup memadai, Pak Teten? Sementara kami alat-alat kita tidak dulu menggunakan, belum dulu menggunakan alat berat karena memang tanah di sana itu cukup gembur, jadi begitu kita masuk ke lokasi kalau alat berat akan sia-sia lah ya, jadi akan masuk ke dalam, jadi kita akan menggunakan semacam pompa-pompa air gitu ya atau alkon gitu, kita akan coba, kemudian kita menggunakan pola manual oleh seperti cangkul gitu ya, kemudian skop gitu, tapi kita menggunakan banyak personil dan personil kurang lebih sekitar 300 orangan lah ya, 300 orangan cukup banyak, dan kita akan bagi beberapa bidang atau worksheet, bidang kerja atau worksheet, demikian. Baik, kalau melihat proses evakuasi yang dilakukan kemarin, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para petugas evakuasi di sana, Pak Teten? Ya, tantangan pertama yang paling utama adalah cuaca ya, cuaca yang cukup dingin di daerah Cisarua Lembang, yang dekat ke Lembang ini. Hujannya juga ada, kemudian masih ada aliran-aliran air dari atas ya. Karena kalau di atas sebetulnya tegakannya masih hijau ya, yang cuma di lereng-lerengnya memang ada perubahan alih fungsi lahan. Ini saya yakin juga sudah begitu hujan turun, jadi si tanahnya itu karena saking gemburnya gitu ya, saking gemburnya tidak bisa menahan air gitu ya. Baik, apakah longsor ini sudah diprediksi sebelumnya, Pak Teten? Artinya apakah sudah ada pemberitahuan atau peringatan terhadap warga setempat? Sebetulnya kalau masuk menjadi kajian risiko bencana, daerah ini memang masuk KRB ya, Lembang itu kan ada dua ya. Pertama dengan terkait dengan masalah Sesar Lembang, kemudian yang berikutnya juga Lembang Cisarua ini apalagi udah masuk kawasan Sesar Lembang ya. Yang kedua memang banjir dan longsor. Ya. Baik, terima kasih Pak Teten Ali Mulku Engkun, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Semoga proses evakuasi hari ini berjalan lancar, cuaca mendukung dan para korban bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Teten. Terima kasih, salam hormat. Doakan kami bisa melakukan evakuasi hari ini. Baik, terima kasih Pak Teten. Ya pemirsa.